terutama di era Orde Baru dan awal reformasi, saya masih punya keyakinan bahwa polisi adalah angkatan darat yang gagal. Artinya mereka yang daftar ke Akpol gitu-gitu itu karena mereka gagal angkatan darat. Karena opsi utamanya adalah untuk menjadi angkatan darat atau pokoknya tentara lah. Baru kemudian, sehingga kemudian ya begitu masuk ya mereka ya jadi setengah paramiliter gitu, tapi bajunya adalah polisi. Sebagai sebuah institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur kelakuan internal polisi, komandannya sendiri melakukan pembunuhan terhadap anak buahnya. Artinya sebagai sebuah institusi Propam itu sudah tidak bisa kita harapkan. Enggak, semua lah, bukan hampir. KPK juga begitu kok sekarang. Penegakan hukum kita itu by kuota ternyata. Jadi tergantung pada kuota, yang dimaksud kuota ini adalah budget. Jadi kalau budgetnya untuk sekian kasus lain dicuekin. Gitu. Atau budgetnya untuk 100 kasus nih, kita belum dapat 100 kasusnya nih, baru 20. Direkayasa lah jadi sampai 100. No viral, no justice, percuma lapor polisi, dan enaknya jadi polisi adalah 3 hashtag yang tersebar menjalar di media sosial. Itu sebagai wujud nyata menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian saat ini. Selamat datang di RFP Talk. Podcast yang Anda saksikan saat ini ialah episode pertama dari serial diskusi tentang reformasi kepolisian. Sudah 25 tahun reformasi. Salah satu amanat reformasi ialah menghapuskan dui fungsi ABRI. Nah, setelah berpisah dari ABRI, apakah polisi hari ini sudah sesuai dengan cita-cita reformasi? Atau bahkan sudah menjelma menjadi ABRI yang baru, yang bukan hanya memiliki dui fungsi ABRI, tapi juga multifungsi. Inilah wajah Polri masa kini. Kawan, jangan memperlihatkan Anda hebat di tempat ini. Silakan Anda membubarkan diri. Ya, ini negara hukum. Silakan. Ya. Polda Metro Jaya telah menetapkan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai tersangka kasus peredaran narkoba. Rekaman video mahasiswa dibanting anggota kepolisian ini sempat viral di media sosial. Tampak petugas menangkap seorang peserta aksi lalu membantingnya hingga terkapar di lantai. Seorang polisi tertangkap kamera saat diduga tengah melakukan aksi pungutan liar di Palembang, Sumatera Selatan. Video yang direkam oleh salah seorang warga dan sempat viral di jagat maya ini menunjukkan oknum polisi lalu lintas. Oke, itu dia tadi video tentang wajah polisi atau Polri saat ini. Bersama kita sudah hadir 2 orang narasumber. Langsung saja mungkin saya perkenalkan dulu ya. Yang pertama ada Mas Doni Ardianto dari Kurawala Foundation, Program Manager ya Mas. Selamat datang, terima kasih sudah hadir Mas. Sama-sama. Saya mau minta tanggapan juga nih tentang video yang tadi yang barusan ditonton. Singkat aja nih Mas, 2 kalimat mungkin ya, boleh. Silakan. Setidaknya dari video itu bisa kelihatan bahwa di 2 hal, spektrum tindakan yang dilakukan itu dari berbagai macam, dari soal mungkin penggusuran sampai pengamanan massa, tapi satu lagi adalah soal semuanya dengan pendekatan yang sangat-sangat militeristik. Warga dihadapi dengan senjata dan dengan kekerasan. Itu aja yang paling jelas kelihatan dari video tersebut. Saya menangkap militeristik, kekerasan.
Berikutnya ada narasumber yang kedua, ada Bang Julius Ibrani atau biasa disapa Bang Ijul ya. Yap. Dari Ketua Umum PBHI. Betul. PBN PBHI. Ya. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, benar ya? Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Oh, dan HAM Indonesia, Ya. sorry. Ya, Bang Ijul ini juga banyak memantau gitu ya. Ya. Soal kepolisian, korupsi dan penegakan hukum. Sebelum lebih jauh Bang, mungkin bisa tanggapan juga tentang video tadi. Nggak boleh sama ya sama ini Bang? Ya pasti. Harus beda. Isi kepalanya beda, pasti Lebih berbeda. panjang dikit nggak apa-apa, tapi Oke. beda. Yang pertama telah salah secara prinsipil ya mengenai fungsi dan tugas, lalu situasi yang dihadapi, yang itu yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan kekuatan yang tidak berbasis hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan fungsinya juga. Itu. Oke, soal penggunaan kekuatan nanti kita explore lebih jauh ya gitu Baik. Bang. Langsung aja mungkin ke pertanyaan. Oke, kita cukupkan review videonya dulu. Kita langsung ke Mas Doni. Oke. Kita akan nanya-nanya ke Mas Doni sebagai eksponen sejak peristiwa 98 sampai reformasi udah berumur 25 tahun. Mas Doni juga sebagai saksi sejarah perjalanan reformasi kepolisian. Bagaimana Mas Doni melihat reformasi Polri itu sendiri, baik situasi di era sebelum reformasi maupun sesudah? Oke, kalau ini semacam self reflection atau bahkan bisa juga disebut sebagai otokritik gitu ya, sebagai yang pernah terlibat dalam proses yang secara spesifik reformasi sektor keamanan. Yang mana seperti tadi udah disinggung bahwa salah satu tuntutan reformasi adalah untuk ya istilahnya cabut duit fungsi ABRI. Tapi kan pada dasarnya adalah itu pengen supaya aparat keamanan itu profesional dan keluar dari politik dan bisnis. Itu intinya. Dimana dalam konteks sebelum 98, polisi masih menjadi bagian dari ABRI. Itu kondisinya sebelum 98. Nah, ketika kemudian tuntutan reformasi reformasi terkait dengan cabut duit fungsi itu muncul dan diimplementasikan, setidaknya didorongnya itu pasca 98 sebenarnya, karena kemudian ada peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2 itu kan tuntutannya adalah untuk cabut duit fungsi ABRI. Baru kemudian itu diterima oleh publik dan kemudian tuntutan itu jadi tuntutan bersama, sehingga kemudian ada agenda untuk mereformasi ABRI, yang dimana sekali lagi di dalamnya adalah ada polisi di dalamnya. Nah, problemnya adalah ketika melakukan reformasi tersebut, kita memang sebagai satu bentuk otokritik hanya fokus pada baik itu kekerasan maupun keterlibatan ABRI di politik serta bisnis, tapi tidak menyentuh, dan pada titik tertentu agak-agak lupa mungkin ya bahwa polisi juga melakukan hal yang sama gitu. Sehingga kemudian agenda reformasi untuk mengeluarkan aparat keamanan dari bisnis dan politik itu cenderung hanya terjadi di ABRI gitu. Sementara di sisi lain, proses reformasi polisi itu dilakukan dengan pada titik itu mengabaikan fakta tadi bahwa polisi adalah bagian dari ABRI, sehingga kemudian pada saat ya sekitar 2003-2004 itu semacam konsep yang dipakai untuk reformasi polisi itu yang disebut dengan community policing. Dimana sebenarnya di satu sisi dia masih terlalu jauh gitu ya, tidak terkait dengan problem utamanya tadi, kekerasan, potensi korupsi dan lain-lain, bisnis. Di sisi lain juga sebagai sebuah konsep itu juga belum clear soal yang dimaksud dengan community policing atau pemolisian masyarakat itu seperti apa. Apakah kemudian itu menyangkut soal relasi, apakah itu menyangkut soal bagaimana polisi bertindak gitu. Tapi pada dasarnya kan konsep pemolisian yang demokratis itu selalu
mengutamakan apa yang kemudian kalau misalnya kita lihat di film-film tuh, to serve and to protect, melayani dan melindungi. Yang mana tentunya yang dilayani dan dilindungi adalah publik gitu kan, secara umum gitu. Nah itu yang kalau saya lihat yang miss, sehingga kemudian setidaknya setelah berjalan lebih dari 20 tahun proses reformasi polisi, ya kita bisa lihat bahwa pendekatan yang digunakan di 2003-2004 dengan community policing itu ya nggak menghasilkan apapun. Kita masih bisa melihat hal yang tadi kita lihat di video secara gamblang itu dilakukan oleh polisi, bahkan mungkin makin parah gitu, mereka makin berani untuk melakukan itu, padahal mereka sudah mengalami reformasi dengan pendekatan yang ya mau nggak mau kita harus bilang bahwa pendekatannya nggak tepat. Kita harus pakai pendekatan baru dalam melakukan reformasi polisi. Perlu pendekatan baru. Sorry nih Bang, nyambung lagi ya sama video tadi nih. Extrajudicial killing disebutin, terus kebebasan berekspresi terancam lah kurang lebih, terus banyak kriminalisasi. Nah itu bisa dijelasin lebih jauh nggak? Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu di saat ini kalau dibandingin dengan tadi Mas Doni bilang soal community policing dan sebagainya gitu? Polisi itu karena menyangkut soal bagaimana entitas yang disebut sebagai polisi yang secara historis memang dari dulu ada sejak sebuah negara modern terbentuk gitu ya. Bahkan sebelum jadi modern pun sebenarnya format semacam polisi itu selalu ada gitu. Tapi begitu modern kan dia servingnya ke publik, bukan lagi kepada penguasa gitu. Di mana dia itu yang karena dia harus berurusan langsung dengan masyarakat, sehingga kemudian dia harus punya kapasitas untuk menyeimbangkan apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, baik di level individual, kelompok yang lebih besar, sampai ke publik, sampai ke yang levelnya sudah ke secara administratif kita sebut sebagai negara gitu. Itu karena dia paling langsung berurusan gitu. Kalau misalnya di negara demokratis kan kita nggak akan bisa berpapasan dengan tentara berseragam setiap saat gitu. Tapi kalau polisi udah pasti kita akan ketemu dengan polisi karena itu yang paling interaksinya langsung. Nah, ketika dia dalam posisi itu plus secara spesifik lagi di kewenangan yang dia miliki di soal penegakan hukum, ada karena dengan beban itu ya, ada satu kewenangan yang dia punya yang disebut sebagai diskresi, gitu. Jadi dia kemudian menjadi pintu masuk atau penjaga gerbang ketika ada sebuah kejadian, dan dia punya diskresi untuk menentukan apakah ini masuk pelanggaran, apakah ini cuman pelanggaran yang sepele, apakah ini udah masuk kejahatan, apakah ini kejahatan yang serius atau kejahatan, karena itu nggak bisa disederhanakan hanya dari pasal, tapi kan dari konteks, dari siapa yang melakukan gitu-gitu kan. Oke, betul. Nah, itu beban yang dimiliki oleh polisi itu di situ gitu. Dia harus, nah ketika dia tidak punya kapasitas, di satu sisi nggak punya kapasitas untuk membawa kewenangan itu, dan di sisi lain secara sistem juga tidak ada mekanisme yang mengontrol dia dalam mengelola kewenangannya itu. Itulah yang kita lihat terjadi sehari-hari. Oke, Mas Doni, kita hold dulu soal penegakan. Kita udah mendengar kata kunci soal kapasitas, penegakan hukum oleh kepolisian, dan pengawasan. Mungkin kita beralih ke Bang Ijul dulu. Ya. Nah, PBH ini juga sering melakukan diskusi publik atau pembahasan terkait kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepolisian, termasuk pemantauan oleh PBH IKAN. Nah, di publik itu kita sering melihat gimmick atau hegemoni dari kepolisian yang sebut saja membuat lomba mural, lomba orasi, esai dengan bertemakan polisi baik. Nah, mari kita membuktikan dengan paparan Bang Ijul, apa sih yang ditemukan oleh PBH di lapangan terkhusus soal korupsi di sektor pelayanan publik yang melibatkan kepolisian. Oke, ini bukan otokritik gitu, karena bukan dari saya sendiri datangnya gitu kan. Jadi kalau kita baca perjalanan amandemen Undang-Undang Dasar
kaitannya dengan fungsi-fungsi negara ini, sebetulnya kata kuncinya udah pas tuh, fungsi. Tapi ternyata ketika dirumuskan, dia bukan by fungsi, tapi by institution. Institusinya udah ada, kira-kira kita kasih kerjaan apa ya? Itu titik awal pengawuran semuanya ini. Gitu. Kalau kita pakai bahasa orang kejaksaan, diferensiasi fungsional, kayak gitu. Kita lihat fungsinya dulu nih. Yang kita punya apa sih dalam sebuah negara demokrasi? Penegakan hukum terpadu, Gakumdu, ketertiban umum, ya kan? Di situ ada pelayanan publik dan segala macam yang tadi ditanya Reni. Yang ketiga adalah keamanan dalam negeri yang kaitannya dengan internal atau lokal chaos, crowded yang bersenjata tumpul ataupun yang dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Nah, yang satu lagi adalah keamanan nasional. Ini harusnya tentara, militer, kan gitu ya, keamanan nasional. Tapi ternyata kita nggak membagi fungsinya nih, membagi tugas institusinya berdasarkan fungsi. Tapi kira-kira institusinya mau ngambil fungsi yang mana gitu. Nah, karena konteks politiknya lebih kuat ketika itu adalah Polri, karena saat itu masyarakat sedang benci dengan TNI, dan Polri juga yang paling bersinggungan langsung dengan masyarakat, ini memiliki power untuk posisi tawar tertinggi. Makanya 2015 kami ingat, 14 atau 15 kami ingat betul di gedung YLBH ini kita coba melakukan kajian. Paling tidak kami menemukan ada 14 titik fungsi yang dimiliki oleh Kepolisian RI di bawah Undang-Undang Polri yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang dibahas kalau kita bicara tentang fungsional basisnya itu. Salah satunya tadi, nah kita mau bicara tadi soal pelayanan publik gitu. Ketika kita bicara pelayanan publik, di mana-mana ini adalah yang megang pemerintah lokal, ya. Mulai dari urusan kekeluargaan, kelakuan baik dan buruk gitu ya. Apalagi pelayanan di jalan raya yang sekarang dipegang oleh LLAJ dan juga lalu lintas Korlantas di bawah Polri, sampai urusan administrasinya yang kita sebut regiden, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, SIM, STNK, plat nomor dan segala macam. Nah, ini harusnya fungsi-fungsi pelayan publik. Jadi bukan fungsi penegakan hukum. Nah, kalau di luar negeri ya, kita lihat Singapura, kita lihat Malaysia, dia punya badan khusus untuk itu. Nah, kenapa titik itu kemudian menjadi korup? Karena dia blur itu dulu. Blur dulu fungsinya. Karena fungsi yang blur itu, jadi kita lihat pertama, regulatornya itu Polri sendiri. Implementornya Polri sendiri. Evaluatornya Polri sendiri, yang kemudian punishernya yang mengenakan hukumannya Polri sendiri. Ini yang saya bilang tadi, dari segi fungsinya sudah koruptif. Kenapa? The whole system ada di kewenangannya dia. Gitu. Nah, dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik harus ada pemisahan kekuasaan, kekuasaan regulasi, kekuasaan implementasi, eksekusi yang kita sebut eksekutif, dan kekuasaan adjudikasinya yang tadi mengevaluasi, nyidang, kasih sanksi. Ini harus berbeda. Ini enggak. Nah, di situ udah mulai corrupted. Jadi the whole system dia pegang. Nah, itu oleh karena itu kemudian dia memiliki kuasa yang begitu besar dan tidak ada yang bisa melawan. Mulai dari kita pungli ada di kepolisian soal samsat lalu lintasnya, pengurusan SIM STNK-nya, bahkan ada yang menipu dengan menggunakan seragam polisi karena orang keburu percaya gitu. Begitu juga di jalan raya. Gitu. Nah, ini harusnya terpisah. Kalau dia penegakan hukumnya ada pelanggaran kaitannya dengan kejahatan, Polri masuk. Kalau hanya administrasi saja, ini harusnya badan administrasi saja. Perpajakan, ada perpajakan juga loh. Ya harusnya badan pajak gitu masuk. Terus pelayanannya misalnya penertiban lalu lintas segala macam. Saya pikir dinas lalu lintas juga sudah bisa menangani itu, dinas perhubungan dan yang lain. Nah, itu salah satu titik kunci kenapa jadinya corrupted. Karena dia absolute power di situ. Nah, di jalanan yang tadi Pak Doni bilang, setiap hari kita berhadapan dengan persoalan itu. Makanya 2015 itu kita ngobrol sama teman-teman ICW, dan memang banyak sekali titik persoalan korupsi di situ yang harus dibenahi. Sudah ada perbaikan dengan sistem elektronik yang mana nggak bisa rekayasa harusnya, tapi kemudian difungsikan lagi tilang fisik gitu ya di lapangan. Nah, itu kan jadi potensi karena tidak ada pengawasannya, eksternal maksudnya kan, pengawasnya dia juga. Nah, itu salah satu fungsinya. Nah, hal ini juga ternyata terjadi di fungsi yang lain. Tadi bicara ketertiban umum ya. Penegakan hukum juga sama. Siapa yang bisa melakukan pengawasan secara efektif dan efisien terhadap fungsi penegakan hukum di
Kapolri yang langsung menyentuh pada substansinya. Misal rekayasa kasus, ya. Kemarin kasus Ferdy Sambo ramai betul, direkayasa BAP-nya dan segala macam. Siapa yang bisa kemudian mengubah itu? Apakah karena masyarakat rame segala macam, wah heboh di publik, tekanan publik? Tidak. Ujung-ujungnya apa? Kemudian Kapolri membentuk tim etik ini juga bagian dari pengawasan umum, memerintahkan untuk memeriksa BAP ulang. Artinya kan dia sendiri nih. Lalu eksternalnya mana? Tidak ada pengawasan eksternal sama sekali. Jadi kita cuma bisa berharap ketika ada peristiwa Ferdy Sambo yang lain, yang menindak adalah internal Polri. Karena begitu regulasinya. Gitu. Oleh karena itu disusul lagi dengan kasus Teddy Minahasa yang menggambarkan karut-marut organisasi peredaran narkotika gitu yang sekarang mengalami transformasi. Nanti saya jelasin lebih detail soal itu. Kenapa bisa disidangkan? Ya karena perintah Kapolri langsung. Periksa, ada yang ngumpul di istana, ketika ada yang dites lalu ada yang positif, coba diperiksa lebih dalam lagi. Ternyata dia bagian dari kebandaran narkotika di Indonesia sampai ke level internasional bahkan. Oke, Bang Ijul, tahan dulu. Menarik nih ya, Bang. Menarik. Nanti kita bahas lebih dalam, Bang, soal narkotika. Harus. Balik lagi nih ke Mas Doni, kita bolak-balik aja nih ya, nggak apa-apa lah ya. Mas Doni, tadi kan udah cerita kurang lebih soal reformasi kepolisian dari tahun sebelum reformasi, gimana reformasinya, dan sekarang 25 tahun ya, udah 25 tahun reformasi. Nah, tadi juga Bang Ijul udah sempat mention tuh soal polisi saat ini tuh gimana. Kalau dalam video kita lihat kan brutal lah ya, kurang lebih gitu. Nah, sebenarnya apakah polisi itu harus seperti itu, atau di zaman dulu tuh seperti apa, dan sekarang itu kenapa bisa jadi seperti ini gitu yang kita lihat dari video. Gimana, Mas? Sebenarnya kan dari segi kewenangan dulu itu dia mungkin masih ada satu barier ya, artinya dia harus tunduk dan sedikit-sedikit berada di belakang saudara tuanya, dalam hal ini Angkatan Darat gitu. Sehingga kemudian apapun yang dilakukan itu ujungnya adalah Angkatan Darat. Kekerasan itu dulu, penculikan misalnya Marsina, Udin, itu lebih banyak ada keterlibatan Angkatan Darat di situ dibanding polisi. Polisi itu kayak ini aja, penggembira aja gitu, dia bantuin aja gitu di belakang. Tapi by the time tentara harus keluar dari wilayah publik gitu, berfungsi, walaupun sekarang masih ada sisanya gitu, tapi setidaknya ada, mereka menarik diri dari ini publik, polisi yang jadi garda paling depan. Tapi kultur dan karakternya sama. Jadi sebenarnya sama aja ya. Sama aja, cuman posisi mereka dulu hanya jadi pengekor gitu. Pengaman teknis bahasanya. Jadi garda depan, tapi ya kelakuannya sama. Oh, itu niru ABRI berarti atau gimana, Bang? Ya saya rasa karena mereka memang, pertama gini, secara struktural itu bagian ya. Tapi kan setidaknya bahkan mungkin sampai sekarang, walaupun mungkin 10 tahun terakhir mungkin udah beda ya. Tapi di era, terutama di era Orde Baru dan awal reformasi, saya masih punya keyakinan bahwa polisi adalah Angkatan Darat yang gagal. Artinya mereka yang daftar ke Akpol gitu-gitu itu karena mereka gagal Angkatan Darat. Kan opsi utamanya adalah untuk menjadi Angkatan Darat atau pokoknya tentara lah. Baru kemudian, sehingga kemudian ya begitu masuk ya mereka ya jadi setengah paramiliter gitu, tapi bajunya adalah polisi. Itu secara kultural kalau saya lihat. Oke, kita nangkepnya sebenarnya ada persoalan kapasitas, multifungsi, sampai mengakibatkan apa tadi ada kata kunci brutalitas. Kita beralih ke Bang Ijul lagi. Ya. Kita bahas lagi nih kerja-kerja PBHI yang juga banyak mengulas wajah kepolisian, termasuk membuat riset, pemantauan, dan di lapangan kita ternyata menemukan brutalitas dan minimnya akuntabilitas institusi ini, sampai secara khusus ada fungsi keamanan yang digunakan di bukan sasarannya sebenarnya, seperti izin keramaian dan sebagainya. Mungkin boleh diceritakan soal itu, Bang Ijul? Ya, saya harus pakai kata kunci. Saya ingatkan berkali-kali antara konteks dan fungsi ini ya sengaja nggak dicocokin atau memang dia nggak mengubah watak itu ya. Tadi ada beberapa ibu-ibu dia demonstrasi
konteksnya demonstrasi. Maka ketika konteksnya demonstrasi, dia harusnya ketertiban umum. Ketika ketertiban umum yang dihadapkan pada dia adalah Satpol PP dan perempuan juga tangan kosong titik. Jadi barikade fisik. Gitu. Tapi yang kita lihat, Brimob, Sabara bersenjata lengkap, bersenjata api, gas air mata dan yang lain. Itu untuk bertempur. Jadi udah meleset fungsinya. Nah, kenapa bisa demikian? Macam-macam konteksnya. Konteks sosial politik dari zaman rezim otoritarian zaman dulu sampai sekarang, ya meskipun sudah 25 tahun reformasi, masih melihat ketika masyarakat berkumpul itu ancaman kedaulatan negara yang harus diberangus. Itu satu. Jadi masih lihat fungsi itu. Padahal ya kalau kita lihat anggota-anggota DPR tuh hobi jalan-jalan buang-buang duit ke Eropa, ke Amerika ya. Dia ngelihat bagaimana Inggris itu di kota Londonnya tuh pakai kuda. No arms, no weapon, pakai kuda. Fisik, badan fisik yang jaga untuk public order, ketertiban umum. Tapi begitu dia balik ke Indonesia dia lupa. Pakai lagi hal yang sama. Jadi nggak berubah regulasi kita. Ya, dia udah lihat di seluruh dunia nggak ada yang kayak kita. Itu udah berubah. Nah, itu pertama. Yang kedua, PBB pernah coba menelisik lebih dalam soal sistem pendidikan dan kurikulum, gitu. Yang memang tidak pernah tuh ada satu kurikulum khusus yang membedakan antara konsentrasi massa dalam kerangka exercise hak publik tadi, hak asasi manusia, demonstrasi, aksi damai dan yang lainnya, chaos gitu, atau crowded yang memang menyerang menggunakan, dia nggak pernah exercise itu. Dia nggak pernah ada, makanya sibuk akhirnya bikin gimmick gitu, bikin gimmick mural segala macam. Karena seringkali mural kemudian ditangkep-tangkepin, masyarakat bereaksi keras. Ya udah kami nggak akan represif sama yang bikin mural. Kita bikin lomba mural, lalu demonstrasi, ayo demonstrasi, caci maki polisi segala macam, caci maki negara, caci maki pemerintah. Ini dalam kerangka lomba, bukan itu. Setelannya bukan itu, tetap saja fungsinya nggak sesuai konteksnya. Itulah kenapa brutalitas masih berjalan. Dan ketika kita lihat, memang pendidikan yang tadi itu yang dihadapi oleh ibu-ibu sekalian, mahasiswa sampai dibanting, pendidikannya adalah pendidikan tempur. Dibagi menjadi dua level. Pertama tempur fisik, yang kedua tempur bersenjata. Jadi konteksnya tetap tempur tanda kutip gitu. Apakah pas ditaruh di depan ibu-ibu ya gitu? Yang enggak lah, udah pasti ditembakkan itu ibu-ibu. Hal yang sama terjadi di kasus Kanjuruhan. Itu udah nggak tepat antara konteks dan fungsi, sehingga penggunaan kekuatan yang ditaruh di lapangan itu udah nggak pas. Nggak mungkin orang bersenjata lengkap, laras panjang, peluru, gas air mata, datang ke ibu-ibu, ibu, saya bujuk ibu, ngomong baik, ngapain orang dia dididiknya buat nembak? Itu udah nggak pas, itu udah salah. Jadi sebelum dia datang saja, secara regulasi, kurikulum pendidikan institusi itu sudah salah kaprah semuanya. Jadi apa yang terjadi tadi di tayangan itu adalah sebuah hal yang amat sangat mudah untuk diprediksi sejak institusi itu membuat regulasi dan menetapkan kurikulum pendidikan anggota-anggotanya, gitu. Ini lanjut dikit ya, Bang. Banyak aja, jangan dikit-dikit. Soal bisnis nih Yes. hari ini. Dalam konteks polisi sebenarnya kalau sebagai individu kan juga berhak berbisnis lah gitu ya. Tapi kalau dalam konteks keamanan, bisnis keamanan sebenarnya apa sih yang terjadi di kita nih di Indonesia ini saat ini, dan kenapa itu tuh kaitannya dengan korupsi mungkin atau dengan penegakan hukum? Oke, kata kunci korupsi di ujung itu salah satu prinsip untuk menghindari terjadi korupsi itu adalah konflik kepentingan. Nah, kalau kita sudah bicara bisnis, kita bicara kepentingan. Kalau kita bicara tugas dinas itu kita bicara pengabdian. Nah, ketika sudah ada pengabdian dan bisnis, ini pasti ada konflik kepentingan di sini. Nggak mungkin bisa dicampur adukkan, yang satu mencari keuntungan, yang satu pengabdian, bentrok. Jadi kalau dua-duanya bisa nongkrong bareng, itu sudah terjadi konflik kepentingan. Itu secara prinsip dulu. Nah, oleh karena itu seringkali kita melihat ya ketika pejabat atau jenderal kepolisian, jenderal TNI dan segala macam itu dia punya usaha, kemudian dia sebagai jenderal dia juga punya power, petinggi pejabat ya perwira, dia punya power, dia bisa mengerahkan pasukan, dia pegang tongkat komando. Maka ada satu titik di mana dia pasti memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadinya. Saya kasih contoh begini.
PBI pernah dampingin masyarakat Mesuji di Sumatera Selatan, korban perampasan hak atas tanah di perkebunan sawit PT Rekreasi Mandiri. Ya. Pemiliknya itu adalah Syahri Sitorus, gitu, perusahaan itu. Beliau juga adalah Komisi 3 DPR RI, anggota partai politik juga pemenang. Jadi seketika masyarakat meminta itu, tanahnya dikembalikan, ya dia kirim surat ke Kapolri, kemana untuk pengamanan. Seketika masyarakat ditembakin semuanya, ditembak-tembakin, kami pegang selongsong pelurunya dan segala macam. Kepolisian dari Polda, Polres, Polsek semua berkumpul untuk melawan masyarakat. Sebagian besar adalah ada juga ibu-ibu dan anak-anak. Nah, itu sudah sebuah titik temu antara kepentingan pribadi, bisnis tadi, dan dirinya sebagai pejabat negara yang memegang kekuasaan. Nah, bayangin kalau itu, ini dia anggota, pengusaha dan anggota DPR. Bayangin kalau dia adalah seorang perwira kepolisian. Itu akan tidak perlu menyurati Kapolri lagi, dia bisa mengerahkan pasukannya langsung. Jadi oleh karena itu bisnis-bisnis pengamanan ini harus selalu dihindari, bahkan dilarang. Jadi itu tidak termasuk dalam konteks hak asasi manusia. Itu justru adalah untuk mengamankan hak asasi manusia publik, karena manusia yang satu ini punya kekuasaan lebih daripada manusia lainnya. Dan dia berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia lainnya karena dia punya kuasa mengerahkan pasukan, menggunakan senjata, menyerang masyarakat dan yang lain. Jadi disitulah titik korupsi yang jadi pijakan, harus dilarang gitu. Nah, kalau bisnis-bisnis yang lain misalnya yang aman gitu lah, bisnis apalah, desain grafis ya nggak ada urusannya, silahkan aja. Percetakan boleh jadi gitu, asal jangan yang order instansi Polri sendiri. Itu korupsi juga, itu salah korupsi. Kan irisan kepentingannya tadi ketemu di situ. Gitu kira-kira. Oke. Pertanyaan lagi? Sebenarnya saya mencerna tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ijul. Pusing ya? Iya, tadi kayak berarti korupsi itu akan lebih besar dilakukan, keuntungannya akan lebih besar kalau dilakukan oleh atasan polisi bahkan ya. Betul. Karena dia punya pasukan. Korupsi akan lebih berbahaya ketika dia bukan sekedar seorang penguasa saja, tapi penguasa yang memegang tongkat komando dan memiliki pasukan organik komplit bersenjata. Itu udah lebih bahaya. Oleh karena itu, ya, di zaman Orde Baru misalnya korupsi-korupsi yang dilakukan itu banyak di backing atau di backup oleh militer, tentara, karena komplit itu. Kuasanya dia pegang, komandonya dia pegang, pasukan organiknya ada, senjatanya ada. Nggak perlu birokrasi dia nyuratin sana sini, tinggal langsung jalan. Jadi saya nangkep soal ini nih, baik ini masih soal ABRI yang masih ada sisa-sisanya sampai hari ini ya, baik militer maupun polisi ya, rantai komando itu ada dan sangat dimanfaatkan oleh polisi atau institusi yang korup ini gitu. Saya lanjut ke Mas Doni. Ini kita langsung aja ke jantung diskusinya, meskipun kita udah bisa menyimpulkan bahwa sudah ada multifungsi sebenarnya dari institusi yang kita bahas dari tadi. Oke, Mas Doni, sebenarnya apa masalah terbesar di kepolisian saat ini? Berat pertanyaannya. Iya. Tapi kalau mau disimpulkan sih gini, dari situasi historis gitu ya, perkembangannya sekarang itu, walaupun belum banyak bukti, apalagi secara legal ya, kita cuma bisa melihat semacam ya puncak-puncak gunung es gitu ya. Tapi setidaknya dari kasus Sambo sama Teddy Minahasa, itu dua hal kita bisa lihat bahwa ada problem kultur kekerasan yang sedemikian kuat. Kedua, ada problem penyalahgunaan kewenangan. Ini dua bukan sesuatu yang terpisah sama sekali, itu saling terkait. Tapi dua-duanya itu didasari oleh setidaknya satu hal kunci yang tadi juga beberapa kali disebutkan oleh Ijo. Tidak adanya oversight. Itu yang definitif. Sementara sisi lain, penyebab utamanya mungkin orang melihatnya lebih secara kultural gitu ya.
Ya karena itu dia masih sangat militaristik dengan seragamnya, dengan strukturnya gitu, dengan tongkat komandonya, betul. segala macam. Padahal dia urusannya adalah melayani publik, bukan berhadapan dengan ancaman dari luar yang juga bersenjata. Yang dihadapi, yang dia harus urus, baik itu yang dalam bentuk pelayanan maupun perlindungan, itu adalah warga negaranya sendiri gitu, warga negara Indonesia dalam bentuk. Sehingga kemudian sebenarnya ya sama sekali udah nggak relevan tuh soal kultur militaristiknya, seragamnya, strukturnya, apalagi sampai kemudian ke soal penggunaan kekerasan ataupun kekuatan yang dia punya. Nah, itu yang harus dimulai untuk ditelisik. Oke, mana dulu nih yang harus kita mulai beresin? Mana dulu? Mau nggak mau secara paralel ya, kayak misalnya dari sisi yang paling jelas kelihatan adalah kita perlu adanya kontrol terhadap kepolisian. Gitu. Apakah sama sekali nggak ada? Secara institusional ada. Tapi apakah kemudian itu berfungsi dan berjalan dengan baik? Itu masih tanda tanya. Propam sebagai sebuah institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur kelakuan internal polisi, komandannya sendiri melakukan pembunuhan terhadap anak buahnya. Artinya sebagai sebuah institusi, Propam itu sudah tidak bisa kita harapkan. Kompolnas sebagai institusi, kalau menurut saya itu dia nggak jelas dia mau ditempatkan sebagai sebuah komisi yang seperti apa. Apakah dia ad hoc atau permanen? Karena kalau di lembaga di negara-negara yang namanya komisi untuk komisi kepolisian itu dua, ada yang ad hoc, ada yang permanen. Kalau yang ad hoc itu biasanya lahir dari sebuah skandal dan kemudian karena ada skandal itu kemudian dibentuk sebuah komisi ad hoc untuk ini penyebabnya apa nih? Misalnya kasus Sambo dan kasus Kanjuruhan dan kasus Teddy Minahasa sebenarnya udah cukup jadi dasar untuk bikin sebuah komisi reformasi kepolisian untuk melihat ini sebenarnya akarnya apa sih nih? Kenapa bisa ada orang macam Sambo? Kenapa ada bisa macam ada Teddy Minahasa? Kenapa sampai kemudian ada kejadian Kanjuruhan? Itu harusnya udah kalau di negara-negara yang normal itu udah layak untuk jadi sebuah komisi yang kemudian komisi itu sebenarnya strukturnya sama, maksudnya pasti ada negara, pasti ya menurut saya layak lah Menko Polhukam duduk sebagai ex officio komisi ad hoc ini untuk meneliti sebenarnya problemnya apa. Tapi dia harus dapat sebuah gambaran yang utuh, yang kemudian rekomendasinya juga sifatnya minimal sistemik, kalau nggak strukturalnya sekalian gitu. Tapi menyeluruh gitu loh, nggak cuma sekedar oh ini penyebabnya ini penyebabnya karena tangganya terlalu curam, itu kan ya itu nggak perlu tim ad hoc selevel itu untuk bisa menemukan fakta itu. Tapi oh ini ada seperti tadi misalnya, oh ini dari awal memang polisi disiapkan bukan untuk mengamankan penonton bola, tapi memang untuk mengancam mereka supaya kalau misalnya macam-macam digebuk gitu. Kan itu udah salah di situnya gitu. Misalnya sampai ke level itu sebenarnya. Nah di sisi lain ada komisi yang kalau permanen itu memang day by day sebagai semacam adjudikasi tingkat semacam banding lah ketika mekanisme internal nggak jalan gitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang kemudian ketika dalam proses peradilan pidana mengalami torture gitu misalnya penyiksaan gitu, dia lapor ke Propam mestinya kan normalnya. Tapi begitu Propam nggak responsif, nah dia bisa naik tuh banding tuh ke komisi yang sifatnya eksternal tadi, tapi memang permanen gitu. Semacam Kompolnas tapi yang permanen. Nah Kompolnas kita kan nggak dua-duanya gitu. Secara komposisi dia ad hoc, tapi secara mandat dia seolah-olah permanen, tapi permanen juga nggak punya kapasitas apapun gitu. Jadi ya sementara kan kalau misalnya menelusuri dua problem utama yang saya sebut tadi, misalnya korupsi dan kekerasan gitu lah. Kalau tanya sebenarnya Propam berfungsi apa enggak ya? Coba cek seberapa banyak kasus di Propam yang menangani dua hal itu di internal kepolisian. Apakah Propam pernah menangani ada kasus korupsi di kepolisian? Kalau misalnya sampai nggak ada, artinya ya dia nggak menjalankan fungsinya gitu.
kekerasan juga seperti itu ya. Kekerasan juga sama. Sayangnya kan kita nggak pernah tahu tuh sebenarnya, karena kita nggak pernah bisa dapat Datanya, akses soal iya, betul. apa aja kasus yang ditangani oleh Propam kan. Propam. Dan itu ada problem di soal transparansi dan akuntabilitas juga kaitannya. Aku balik sedikit lagi ke Bang Ijul ya. Ya. Jadi dari tadi udah bahas soal institusional nih. Mungkin masuk sedikit soal penegakan hukumnya. Oke. Terutama fokusnya mungkin ke undue delay ya. Soal apa penundaan seseorang tersangka misalnya masuk ke tahap pengadilan atau bahkan udah terputus gitu ya, maksudnya udah putus, udah terpidana untuk menunggu eksekusi mati gitu. Di daftar tunggu itu kalau di data ICJR, terutama kasus mati narkotika ya, isu-isu narkotika gitu, itu sampai 300-an lebih gitu. Dan nggak tahu juga ini apakah dari tahun berapa gitu kan nunggunya atau masih baru atau gimana gitu. Nah, mungkin Bang Ijul juga pernah nanganin kasus-kasus seperti itu, banyaklah pemantauan ataupun persidangan gitu. Itu gimana Bang Ijul melihatnya? Ya lagi-lagi begini ya, hampir nggak semua lah, bukan hampir ya, KPK juga begitu kok sekarang. Penegakan hukum kita itu baik kuota ternyata. Jadi tergantung pada kuota, yang dimaksud kuota ini adalah budget. Jadi kalau budgetnya untuk sekian kasus lain dicuekin gitu. Atau budgetnya untuk 100 kasus nih, kita belum dapat 100 kasusnya nih, baru 20, direkayasa lah jadi sampai 100. Nah ini prinsip dasar yang ngaco. Kenapa? Kita tunduk pada Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2008 yang mengatakan operasionalisasi instansi, kegiatan segala macam harus menyesuaikan budget, jadinya ngawur gitu. Pun KPK menggunakan sistem ad cost, ternyata juga sama, baik kuota juga. Ad cost ini untuk memenuhi kuota yang misalnya nggak diakomodasi atau kasusnya kompleks. Nah disitulah titik terjadi awal undue delay ya, dari konsep itu dulu undue delay. Kemudian ada kasus-kasus yang memang direkayasa, udah nggak apa-apa, yang penting banyakin aja. Seperti apa? Oh, gerebek sana gerebek sini kan gitu, tangkap sana tangkap sini gitu kan. Yang penting prestasi itu ditunjukkan ketika kami berhasil menangani 1000 kasus, padahal budget kami cuma 100 kan gitu. Jadi itu salah kaprah yang prinsipil, sangat prinsipil, itu udah salah. Yang kedua adalah memang ada konteks sosial politiknya. Lagi-lagi tadi Pak Doni tegas bahwa ada problem politisasi di aparat penegak hukum, salah satunya adalah kepolisian tadi. Sehingga penanganan kasus itu yang tadi, kalau no viral no justice, itu konteks politik loh. Untuk merespon dinamika sosial, itu politisasi, bagian dari politisasi. Penanganan cepat itu perlu, tapi kalau dia menunggu viral, menunggu dinamika sosial, itu politisasi gitu. Termasuk penanganan jika dia milih-milih kasus tadi. Yang sedang disoroti masyarakat adalah kasus Kelitih Jogja misalnya nih, PBAI nanganin kasus Kelitih Jogja kan. Wah, kita harus tangkap, yang penting ada yang kita umumin ke publik, ditangkap segala macam. Ternyata rekayasa. Habis itu dia tekan jaksanya, dia tekan hakimnya, yang penting diputus bersalah sebagai label bahwa kami tangkap kok, kami tangani kok, padahal itu penuh dengan rekayasa. Itu kan politik juga gitu. Jadi salah satu faktornya memang demikian. Nah, di level ketiganya ini bukan transformasi, tapi ada beberapa koridor. Nah, di level ketiga memang kasus-kasus yang menyangkut dari kepolisian itu sendiri, yang menyangkut atasan, yang menyangkut bawahan, yang menyangkut keluarga, itu sering menghadapi problem-problem yang direkayasa, kemudian di delay. Atau yang kayak kemarin kasus Ferdy Sambo, kenapa begitu heboh banget, kan juga kita tahu gitu. Meskipun belum ada yang berani ketika itu, udahlah PBAI maju duluan, kita bilang itu ada kontestasi politik internal jenderal. Jadi penanganan begini tidak boleh menunggu kontestasi, memang harus diinstitusionalisasikan. Kalau ada pelanggaran, Propam nggak mampu, naikin kemana kira-kira level forum yang bisa sampai sana. Nggak perlu nunggu karena nih jenderal-jenderal merasa ini ada kompetisi dengan jenderal baru dan muda yang namanya Ferdy Sambo, maka didorong untuk segala macam. Kasus yang lain nggak terjadi demikian, kan begitu? Berarti salah satu polanya sebenarnya karena ada penguasa yang berpengaruh gitu ya? Jelas. Jadi tiga koridor itu membuktikan penegakan hukum itu masih terpengaruhi tadi oleh keuangan, hal teknis betul itu, jadi baik kuota. Yang kedua adalah
konteks politisasi dari dinamika sosial untuk mendapatkan nama baik, dan yang ketiga ya kepentingan. Kita bicara politisasi kepentingan jika dia menyangkut diri si kepolisian sendiri dan atau keluarganya atau yang sedang dia amankan, kolega bisnisnya dan segala macam. Itulah kenapa masih banyak, catatan kami, kasus begitu hampir setiap hari terjadi ya begitu ya. Termasuk ya kita paling gampang ini deh, PBI kantornya dekat-dekat kawasan-kawasan gelap gitu ya. Itu kanan kiri banyak gedung-gedung tempat perjudian segala macam. Tapi bagaimana bisa kemudian yang muncul di koran-koran adalah judi gaple di pos kamling gitu, judi gaple abang-abang ojek gitu kan. Ini kan miris sekali gitu. Giliran di gedung-gedung mewah yang tertutup itu nggak disentuh, padahal satu masyarakat udah tahu yang bolak-balik situ main judi kan itu. Itu salah satu bentuknya, koridor yang ketiga tadi gitu. Oke Bang Ijul, tahan dulu. Saya mau kembali ke masalah teknis yang menurut saya penting juga soal dibahas terkait anggaran. Sampai kepolisian punya kepentingan untuk memenuhi kuota sampai bikin rekayasa kasus, dan paling banyak kita temukan juga soal narkotika. Baru-baru ini juga kan ada kasusnya. Nah itu juga fenomena ini juga melanggengkan perilaku koruptif, kriminalisasi, bahkan orang nggak bersalah dikriminalisasi, dan perilaku sewenang-wenang dari kepolisian. Nah, seperti apa sih gambaran di lapangan itu terkait fenomena rekayasa kasus, khususnya menyangkut soal narkotika? Oke, ini lagi-lagi bicara soal kewenangan dulu ya. Kewenangan dia itu untuk penegakan hukum itu nyaris absolut, meskipun tadi ada Propam, ada Biro Wasidik, pengawasan penyidikan, kemudian ada Kompolnas. Tapi kan kesemuanya ini tidak satu pun yang bisa menyentuh substansi perkara. Nggak boleh, ketika ada BAP yang segala macam, dia nggak bisa ngoreksi. Tetap si penyidik yang memiliki kewenangan absolut untuk memanggil orang yang diperiksa, saksi atau tersangka, dan merevisi BAP itu. Jadi itu nggak bisa disentuh tuh. Nyaris kayak hakim ketika mutus, apapun isi pertimbangan hakimnya, cuma Tuhan yang bisa ngoreksi. Karena katanya teknis judisial nggak boleh disentuh. Itu sama sebetulnya, konsepnya begitu. Nah, dari situ kita lihat misalnya peredaran narkotika. Satu aja contoh. Bisakah kita mengetahui jumlah barang bukti kasus-kasus narkotika yang sedang diperiksa, disimpan di mana, dan kemudian berapa jumlahnya? Siapa yang mengelola? Karena barang rampasan atau barang bukti, benda sitaan harus ada pengelolaannya. Nah itulah kenapa sekarang didorong RUU tentang pengelolaan barang rampasan dan benda sitaan oleh negara. Nah ketika itu kita tidak bisa lihat, terjadilah kasus Teddy Minahasa, sabu, ya, diganti dengan tawas, kan gitu. Udah ganti aja dengan tawas, karena sama-sama yang namanya kristal gitu ya, sama kristal mirip. Kenapa? Karena nggak ada yang mengawasi. Kita nggak tahu jumlahnya. Akhirnya apa? Mulai dari kewenangan penindakannya, siapa pelakunya, ini kan kejahatan terorganisir ya. Siapa aktor wataknya, siapa turunan segala macamnya, gitu kan? Dan kemudian alatnya apa, barang bukti sebesar apa, segala macam kita nggak pernah tahu. Itu satu. Yang kedua, selalu ada mekanisme pengelolaan barang bukti yang tidak wajar. Itu kami temukan. Misalnya apa? Peminjaman barang bukti untuk pengembangan. Nah, kita nggak tahu nih dikembangkan apa. Apa yang belum dikembangkan ketika sudah. Nah, akhirnya kan berkreasi gitu kan. Yang sudah ditangkap kemudian diproses segala macam, berarti ada yang nyangkut, dikembangkan apa yang jangan-jangan untuk pemenuhan kuota lagi. Nah itu bisa jadi begitu demikian. Nah itulah kenapa kemudian dalam sidang Teddy Minahasa sepanjang PBI pantau itu bahkan bisa memproyeksi pasar, memproyeksi pasar berapa jumlah segala macam. Jadi dia bisa memproyeksi fee-nya berapa ketika bawa barang itu dari Taiwan ke Indonesia, fee-nya dia. Jadi sudah sedemikian terkontrol. Nah, yang mengerikan sebetulnya ya di sini, ini ada transformasi yang begitu progresif ketimbang kemerdekaan bangsa Indonesia nih. Kalah progresifnya di transformasinya. Dulu itu levelnya adalah penindak itu, penegak hukum itu sebatas pungli. Ketika ditangkap segala macam, pungli, udah dibebasin apa segala macam gitu. Di level yang kedua, dia menjadi pengaman tetap. Pengaman tetap gitu loh. Oh, kalau kawasan ini mah aman. Kenapa? Karena sudah terkoordinasikan. Itu kita lihat di situ, silakan aja ke Kampung Ambon dan segala macamnya. Kita sering kok
Masyarakat tahu semua kok di situ. Nah, yang ketiga adalah yang level Teddy Minahasa lakukan. Dia menjadi penguasa pasar. Dia produsen, dia distributor, dia konsumennya juga. Gitu. Jadi ini transformasinya dahsyat banget ini. Jadi artinya apa? Di situ terjadi karena nyaris tidak ada satupun mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien. Atau mungkin nggak perlu sampai efektif efisien ya. Pengawasan yang dasar aja, namanya orang mengawasi, dia bisa mengoreksi dan kemudian memposisikan kembali kepada kondisi awal. Ini kan kita nggak punya. Jadi itu yang terjadi dalam kasus Teddy Minahasa. Makanya gamblang sekali di dalam persidangan itu disampaikan. Dia sudah bertransformasi menjadi pebisnis narkotika itu sendiri. Dan itu komplit. Dia pebisnis juga, dia penegak hukum juga. Ya. Dia bisa mengambil barang bukti, bahkan membeli barang bukti itu, dia bisa mengkondisikan pasar juga. Sampai dia bisa mengkonsumsi itu juga. Nah, itu gambaran kenapa penuh dengan rekayasa, kemudian dekat dengan korupsi sudah pasti. Dan bahkan ya kalau kita bilang sebanyak itu, berapa banyak anak-anak Indonesia yang bisa terkontaminasi narkoba akibat rekayasa seperti itu. Kan yang kerugian akhirnya jadi bangsa. Ini bukan cuma sekedar angka dan narkotika. Bangsa kita rusak loh. Gitu. Dan hal yang sama ketika penindakan itu juga sama. Masih pakai stigma. Kalau mohon maaf, kalau kulit hitam pasti bandar narkoba. Ya, betul. Jadi kayak rekayasa kasus itu, cari aja lah orang-orang kulit hitam yang kira-kira nggak punya keluarga, nggak punya power, bukan pegawai diplomatik, angkut aja dia. Sering begitu. Tanda kutip tampang kriminal. Ya, gitu. tampang kriminal. Teman-teman imparsial ICJR dan juga PBI pernah meneliti soal itu, dan salah satunya terkena hukuman mati. Gitu. Padahal dia seorang pegawai, memang pegawai teknis ya, konstruksi dan segala macam. Tetapi karena enak, posisinya juga daerah-daerah Jakarta Pusat belakang sana, tangkap aja. Kalau dia nggak bakal bisa bayar lawyer, nggak bakal bisa punya dukungan segala macam, dan satu Indonesia kena stigma kalau orang kulit hitam pasti bandar narkoba. Iya. Tadi ada soal kontrol, ada soal pengawasan. Ini pertanyaan pamungkas nih ya, pamungkas. Karena kita udah keterbatasan waktu, mohon maaf nih. Soal jadi gimana sih seharusnya gitu, Mas Doni duluan mungkin ya. Gimana sih seharusnya kepolisian ini berjalan gitu? Selain tadi ya soal kontrol sudah disebut, soal pengawasan sudah disebut, gimana yang lainnya gitu? Ya memang kita harus benar-benar membuka dulu ya ruang diskusi di publik gitu. Yang mungkin dimulainya dengan apakah yang dimaksud dengan democratic policing. Jadi kita menggunakan dan mendalami konsep itu dulu. Polisi dalam negara demokratis itu seperti apa sih? Apakah dia bawa pistol kemana-mana? Apakah dia bawa pentungan kemana-mana? Apakah dia menunjukkan ekspresi yang menakutkan? Gitu? Apakah itu memang polisi yang digambarkan dalam sebuah konsep negara demokratis di mana polisi ada di dalam? Nah, kalau misalnya kita sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa kita butuh polisi yang memang seperti jargon mereka gitu ya, melindungi, mengayomi, satu lagi apa ya? To serve, melayani. Ya, melayani, melindungi, mengayomi. Ya, 3 itu. Melayani, melindungi, dan mengayomi. Nah, apakah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani itu mereka butuh segala yang mereka punya sekarang? Baik itu, apakah memang misalnya sampai ke level, apakah pendidikannya memang ke arah situ? Apakah kulturnya memang ke arah situ? Apakah kemudian kelakuannya di publik juga seperti itu? Gitu? Apakah mereka memang serving, sementara melayani gitu, bukan petenteng gitu? itu yang publik harus kita ajak untuk diskusi. Oke, kita butuh polisi yang seperti apa sih? Kan kita akan mengharapkan pasti polisi yang ya sebagian mungkin sudah muncul gitu ya, viral gitu, polisi yang bantuin ketika mobil mogok dorong gitu misalnya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau itu nggak perlu pakai seragam dan nggak perlu bawa pistol di sininya gitu. Gitu misalnya. Jadi ya benar-benar dia bagian dari masyarakat gitu. Nah, dengan cara itu baru kemudian kita bisa sampai pada yang kita sebut sebagai community policing sebenarnya, bahwa dia memang polisi yang melindungi masyarakat gitu. Nah, untuk mencapai ke arah situ itu kan
ya dengan Masih jauh. kondisi yang ada, selalu pertanyaan terbesarnya adalah mulainya dari mana gitu kan. Oke, mulainya Kita dari dapat mana? polisi yang nggak bikin kita mendua gitu. Di satu sisi kita butuh, tapi di satu sisi juga kita ngeri sedap gitu kalau sama polisi itu. Iya kan? Iya. Kita harus benar-benar santai kalau sama polisi itu. Wah, ini pasti akan bantuin gua. Itu kan itu yang kita harapkan gitu. Iya. Sosok polisi yang kalau kita nyamperin dia itu kita pasti akan udah aman gitu. Iya. Kalau sekarang kan masih Trauma sih. iya kan, ada traumanya, ada takutnya, gitu-gitu kan. Ya karena Ragu. sosoknya masih seperti itu. Nah, itu kita perlu mulainya dari situ, sebuah gambaran soal ya sisanya sih tentunya masih banyak banget ya, karena ya itu menyangkut soal struktur, Ya, kultur, betul. dan lain-lain. Tapi saya rasa sih publik akan setuju jika ya itulah sosok polisi itu ketika mereka Kita merasa terlindungi. terlindungi Kita. dan juga nggak ada sikap ragu-ragu mendua tadi. Betul. Setidaknya juga publik juga kalau misalnya nggak ada lagi tuh sampai benar-benar misalnya ada satu periode sejarah di mana kemudian istilah bahwa kalau kehilangan kambing lapor polisi malah kehilangan Ya, sapi ya. itu benar-benar udah hilang dari Yes. sejarah. Di titik itulah baru kita menemukan satu polisi Siap. ya. Kambing dan sapi. Bang Ijul gimana Bang Ijul? Harus beda ya jawabannya ya. Ya pasti beda. Silakan Bang. Kalau kita ditanya mulai dari mana, sebetulnya kekisruhan ini mulai pasca amandemen Undang-Undang Dasar ya. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan disusul Undang-Undang TNI. Kan gitu. Harusnya nih bareng dibahasnya nih untuk berbagi peran berdasarkan fungsi. Itu. Jadi kalau kita mau ubah itu dulu diubah. Gitu. Itu dulu diubah. Ya, berbagi peran berdasarkan fungsi. Tadi yang Pak Doni bilang, kita ngomongin pelindung pengayom pelayan masyarakat itu tadi soal Gakum dulu, penegakan hukum terpadu, soal Tibum ketertiban umum, sama soal apa tadi Kamdagri. Itu melindungi itu Kamdagri, ya kan? Mengayomi itu Tibum, melayani itu penegakan hukum, kan gitu. Tapi kemudian penegakan hukum datang di ruang Tibum atau yang pakai senjata harusnya Kamdagri datangnya ke penegakan hukum. Itu kan ngawur. Kenapa? Nggak pernah diperjelas. Jadi sebetulnya pertanyaannya kita mau membenahi Polri atau termasuk TNI dan yang lainnya, atau justru kita mau membenahi fungsinya dulu nih. Jangan-jangan kalau fungsinya ini udah dibenahi, bisa jadi itu bisa mengubah sampai kejaksaan, bisa mengubah sampai Pemprov juga, karena kita melihat fungsinya di situ. Misalnya apa? Tadi soal pelayanan sederhana lah SKCK apa? Itu cukup ke kelurahan sebetulnya. Artinya butuh Polri nggak di situ? Nggak butuh. Cukup kelurahan. Kalau misalnya pun ada syaratan bebas perkara, kan putusan pengadilan, berarti ngurusnya ke pengadilan. Itu. Jadi fungsi itu bisa memperhatikan. Yang kedua juga tadi ada instansi-instansi yang memang satu garis fungsi penegakan hukum terpadu. Berarti ada kejaksaan di situ. Ya dia harus terkoordinasi dengan kejaksaan di situ. Gitu. Ketertiban umum bicara tentang kondisi public order, berarti pemerintahan daerah masuk itu. Siapa? Kemendagri misalnya, dan yang lainnya. Nah, kalau saya melihatnya di situ dulu kita mesti duduk. Jangan sampai salah kaprah lagi, orang nonton bola didatengin Brimob untuk perang. Ya kan? Begitu ngomongin, "Pak, jangan ditembak." Ya bagaimana dia latihannya untuk menembak? Dia bukan latihan untuk salaman atau negosiasi, untuk menembak. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa menembak. Nggak akan cocok ketika dia disuruh untuk negosiasi dan menasihati orang. Nah, jadi itu yang paling krusial sekali untuk menghentikan semua kebrutalan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang di tubuh institusi Polri gitu. Ya, makasih ya Bang Ijul. Mohon maaf sekali nih Mas Doni dan Bang Ijul, waktu kita sangat terbatas ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama, terima kasih Lovina, terima kasih Reni. Ya, itu tadi teman-teman, ternyata kita masih butuh nafas yang sangat panjang untuk mereformasi kepolisian. Alih-alih membayangkan ideal seperti apa, mengharapkan para polisi ini juga memikirkan dirinya juga
kita masih meragukan gitu ya. Itu satu, bahwa kita masih butuh perjalanan yang sangat panjang untuk melihat polisi dalam situasi yang baik. Dan pas dengar jawaban dari Bang Idul tadi juga, saya ini ketawa sendiri dengan imajinasi yang ada di pikiran saya tadi. Jangan-jangan polisi sekarang juga jadi bingung karena fungsi yang dimilikinya gitu. Memang itu fakta di Kanjuruhan begitu. Bingung gitu. Betul. Kalau kata Aldi Taher ya emang semua orang di muka bumi juga bingung kan. Oke, tapi ya sebagai ini loh, sebagai alat negara, sebagai pemegang jabatan harusnya bertanggung jawab dong. Ya. Oke, itu tadi diskusi kita teman-teman. Demikian RFP Talk edisi perdana kali ini. Kita udah mengulas secara umum wajah kepolisian, mulai dari penegakan hukum oleh kepolisian sampai dengan korupsi yang melibatkan kepolisian. Setelah ini akan ada RFP Talk episode 2, 3, dan seterusnya. Jangan lupa pantengin terus informasi dari kami, kapan jadwal tayangnya. Kita akan terus mengulas No Viral No Justice, percuma lapor polisi, dan enaknya jadi polisi. Dan hashtag protes rakyat lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.